Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Dewi Alawiyah hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya hadiri pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPS se-Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan oleh KPU Kuburaya. Bupati Muda berpesan agar para panitia pemungutan suara ini dapat berlaku jujur dan adil dalam mengawasi pemilu di Kuburaya. Bupati Kuburaya hadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPS se-Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan oleh KPU Kuburaya di Gardenia Resort pada Selasa 24 Januari 2023. Sebanyak 369 peserta yang dilantik ini berasal dari 123 desa yang ada di Kuburaya. Bupati Muda berpesan agar para panitia pemungutan suara ini dapat berlaku jujur dan adil dalam mengawas pemilu di Kuburaya. Saya harap para panitia yang dilantik ini dapat profesional dan jujur dalam mengawas pesta rakyat ini. Tentu kita dorong dan kawal dengan pemberian materi juga sehingga mereka nantinya siap untuk terjun mengawas pemilu, ujar Bupati Muda. Pagi ini dilakukan pelantikan untuk PPS sejumlah 369 dari 123 desa. Dan juga sekaligus ada sekretariat PPK untuk semua pembacaan ikrar juga yang dilakukan. Berlangsung tertib dan lancar. Namun memang kita perlu penguatan, makanya nanti yang kita sampaikan bahwa ini adalah bentuk yang dikedepankan rasa tanggung jawab. Tidak sekedar tugas itu standar, tapi tanggung jawab itu melampaui pikiran kita untuk bisa memanggil nurani kita untuk menggerakkan, dan tentu selalu melihat langkah-langkah kita harapkan dengan prinsip-prinsip yang tentu saya yakin semuanya sudah memahami bahwa ini kita minta karena strategi semua apalagi di Kuburaya dengan penduduk yang cukup besar pemilih dengan wilayah ini, kita harapkan nanti langkahnya dalam pemilu bisa lebih cepat untuk bisa menghasilkan ya supaya tidak terlambat atau pengalaman waktu lalu kita terakhir menyerahkan. Ini mudah-mudahan Kuburaya bisa jauh lebih cepat ke depan dan yang pasti situasi kondusifnya tenang dan mereka kita pesankan untuk berusaha untuk membangun komunikasi yang baik. Bila kita bisa menghadirkan panitia pemungutan suara di 123 desa karena kita ada nambah 6 desa dari 117 pemilu 2019 yang lalu. Nah tentu semakin bertambahlah jumlah penyelenggara pemungutan suara dan mereka adalah ranah kerjanya di tingkat desa. Nah terkait hal yang terdekat ini adalah masa pencocokan dan penelitian coklit. Itu dimulai perekrutannya di tanggal 26 ini. Nanti akan actionnya di lapangan sekitar Februari lah, yang akan mendata warga di wilayahnya masing-masing. Jadi satu TPS, satu Pantarli. Nah kalau TPS kan kita belum memastikan berapa, karena sambil kita melakukan pendataan itu baru kemudian kita akan pemetaan TPS sudah dilaksanakan. Tapi kita masih belum clear berapa pastinya gitu. Jadi intinya kawan-kawan BPS hari ini ya akan menjadi perpanjangan tangan kita lah di tingkat desa di Kuburaya ini. Kalau etik, karena penyelenggara pemilu ini kan terdiri dari KPU dan Bawaslu, ya kan? Nah di bawahnya itu kan ada PPK, ada PPS. Artinya ini satu komponen lengkap panitia penyelenggara pemilu itu. Penyelenggara pemilu tidak akan dapat terlaksana dengan maksimal apabila penyelenggara itu tidak menegakkan kode etik. Karena ada rumusan kode etik itu dalam rangka kita menghasilkan pemilu yang luber ditambah dengan etik yang terakhirnya itu yaitu jurdil, jujur dan adil. Nah kalau kita melihat dari fakta integritas yang dibuat
maupun diikrarkan, diucapkan bersama, di situ kan kelihatan etik penyelenggaraan pemilu itu seperti apa ke depannya. Kita tidak ingin mengulangi adanya kejadian-kejadian yang tidak nyaman, baik secara personal atau individual maupun secara hukum, khususnya menyangkut penyelenggaraan pemilu di masa-masa yang lampau. Justru DKPP RI dalam hal ini TPD, Tim Pemeriksa Daerah, sangat menekankan kepada penyelenggara pemilu khususnya di Kuburaya betul-betul lah mengawal terselenggaranya pemilu 2024 ini sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu RI tersebut. Bersama KPU kita bahagia. Salam mengajak dari Kuburaya untuk Indonesia. Bupati Kuburaya hadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2024 tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat Sungai Raya. Bupati Kuburaya hadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2024 tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat Sungai Raya pada Rabu 25 Januari 2023. Mengusung tema peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial budaya, perekonomian daerah, serta daya saing daerah yang berkelanjutan berbasis kebahagiaan dan religius. Musrembang sendiri merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dikatakan oleh Camat Sungai Raya, dari hasil Pramusrembang yang dilaksanakan terdapat 98 usulan dari 22 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan mengatakan usulan-usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan berlandaskan kebutuhan mendesak dan penting sehingga nantinya program dan anggaran kegiatan dapat tepat sasaran. Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis alat antropomotri kepada Posyandu Megamas, Desa Sungai Raya Dalam, penyerahan kartu jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya yang diperuntukkan kepada guru ngaji dan fardu kifayah. Indikator-indikatornya semua menunjukkan peningkatan. Makanya kita dalam Musrembang ini merumuskan, meramu, dan langkah-langkahnya di semua sektor, baik infrastruktur, baik itu menyangkut pelayanan sosial dasar yang paling utama, perlindungan sosial, dan juga hal-hal yang langsung menyangkut pada indikator usia harapan hidup. Kemudian hal-hal yang menyangkut juga pada pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah, dan menyangkut standar kelayakan hidup. Sehingga sesuai dengan linear dengan angka IPM kita yang meningkat dan tertinggi se-Kalimantan Barat untuk semua kabupaten, maka kita tetap fokus ke situ supaya terukur yang kita kerjakan itu, jelas hasilnya. Nah inilah salah satu yang nanti kalau terkait infrastruktur biasanya yang paling terdepan itu dia meramunya itu nanti lihat andaikan di desa itu ada jalan poros yang memang lagi diutamakan, maka tentu area-area yang lain agak mengalah karena yang jalan poros utama dulu yang diutamakan. Memang konsekuensi pembangunan kita harus memilah dan menentukan prioritasnya, yang mana yang lebih banyak digunakan, dan disinilah tapi tetap jalan lingkungan itu dikerjakan. Itemnya banyak, cuma tidak bisa sekaligus seluruhnya. Harus kan pertama dalam konsep membangun Kuburaya ini kan tentu perlu dibangun dari sinergisitas dari semua elemen yang ada di Kuburaya ini. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk juga seluruh perangkat-perangkat daerah. Sampailah kepada elemen di tingkat desa. Kenapa sinergisitas ini yang perlu dibangun agar ada satu persepsi, satu arah yang sama. Sehingga kalau sudah satu arah yang sama, nah tentu akan lebih mudah untuk merancang sebuah
perencanaan yang matang untuk dieksekusi pada saat pelaksanaan APBD-nya. Nah, yang kedua, membangun keseimbangan. Keseimbangan ini yang untuk memenuhi perasa keadilan. Karena adil itu bukan berarti harus sama rata, sama rasa. Itu salah. Keadilan itu adalah sebuah sebuah keseimbangan yang dibangun dengan proporsional. Nah, ini yang perlu. Jadi harus juga melihat kebutuhan itu sesuai dengan keterdesakan dan aspek prioritas. Nah, keterdesakan dan prioritas, nah ini tentu menjadi hal yang menjadi pertimbangan untuk dieksekusi di APBD. Ya, alhamdulillah Kecamatan Sungai Raya mendapat prioritas pertama untuk musrenbang RKPD 2024. Tentunya harapan kami, khususnya kawan-kawan kepala desa, usulan-usulan yang disampaikan melalui pramusrenbang kemarin dapat diakomodir sehingga lebih mensejahterakan masyarakat kita, dan tentunya ini nantinya juga akan kita komunikasikan terus. Mudah-mudahan semua usulan bisa terakomodir. Kira-kira ada berapa banyak nih Pak usulan terhadap Sungai Raya sendiri nih Pak? Usulannya itu bervariasi, jadi ada yang memang fisik, ada juga yang non fisik, dan kita harus beriringan supaya bersama-sama. Kalau anggaran nanti ditentukan dari kabupaten, jadi kita ikut saja. Yang penting usulan-usulan yang diminta oleh Bapeda kita sudah input dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan program berdaya bersama Pertamina dengan tema peningkatan peran perusahaan dalam pemberdayaan perempuan. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan program berdaya bersama Pertamina dengan tema peningkatan peran perusahaan dalam pemberdayaan perempuan yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Kamis 26 Januari 2023. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang perempuan, anak, dan disabilitas tahun 2022 ini dikatakan Kepala DP3KB Diah Tutwuri Handayani sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya kepada para perempuan, anak, dan disabilitas untuk bersama-sama menjadi bagian dari perencanaan arah pembangunan ke depan. Diselenggarakan oleh DP3KB, Kuburaya bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga DPPU Supadio juga menghadirkan baik dari pihak swasta, pemerintah daerah, hingga desa. Berikut PKK setiap desa dan kabupaten dengan harapan dapat saling berkolaborasi untuk memberdayakan keterampilan perempuan lewat sosialisasi perusahaan peduli perempuan. Kita apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta BUMD yang punya kepedulian serta melakukan upaya yang berkelanjutan terhadap program-program termasuk isu-isu pemberdayaan perempuan, karena ini penting, signifikan, apalagi salah satu misi Kuburaya kelima adalah penguatan pemberdayaan perempuan untuk kemandirian ekonomi rumah tangga, karena bagaimanapun peran perempuan adalah signifikan di dalam proses bagaimana kita memperkuat semua indikator, ya baik itu usia harapan hidup, standar layak hidup maupun juga pendidikan. Nah, jadi sehat dan sebagainya, sehingga signifikannya peran perempuan itu perlu diperkuat menjadi berdaya, menjadi lebih progresif, ya lebih bergerak. Dan ini programnya banyak pilihannya, mulai dari pelatihan kepemimpinan, kemudian juga UMKM yang mana banyak terlibat juga kelompok perempuan yang bisa membantu ekonomi rumah tangga. Jadi tidak hanya suami tapi juga perempuan juga berkuat gitu, dan juga sekaligus membangun karakter unggul di rumahnya supaya anak-anaknya juga bisa produktif ya. Nah, termasuk dalam kerentanan kesehatan ibu dan anak supaya bisa memperkuat supaya tidak risiko stunting maupun kematian ibu bayi ya, balita. Kuburaya untuk Indonesia mendunia. Bupati Kuburaya hadiri peresmian Mako Polres Kuburaya.
Bupati Kuburaya hadiri peresmian Makopolres Kuburaya yang digelar di halaman Makopolres Kuburaya pada Jumat 27 Januari 2023. Kapolres Kuburaya Arif Hidayat mengatakan pihaknya telah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya, yakni lanjutan proses pagar Makopolres, pembangunan gedung pelayanan SIM, pembangunan tepi sungai, pembangunan jalan keluar masuk Polres, hingga pembuatan drainase. Acara dilanjutkan dengan penandatangan prasasti serta peninjauan kantor Makopolres Kuburaya yang baru diresmikan. Harapannya dengan adanya Polres di sini lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kuburaya. Masyarakat jumlahnya kurang lebih ada 600 sekian ribu bisa terlayani, mendapatkan perlindungan, pengayoman dari anggota Polri semuanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kalau ada masalah-masalah hukum juga pelayanan untuk penegakan hukum lebih dekat. Kemudian secara umum kita hanya harus bisa melaksanakan pemeliharaan Kamtimas di wilayah Kuburaya. Ya, untuk kegiatan peresmian Polres Kuburaya yang dilaksanakan pada hari ini, alhamdulillah semua berjalan lancar. Tadi beberapa sambutan diberikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Kapolda, dan juga tokoh masyarakat yang pada intinya berpesan dan berharap kepada kami dari Polres Kuburaya ini dengan menempati Polres yang baru ini. Diharapkan kinerja Polres Kuburaya ini bisa semakin meningkat dalam memberikan pengamanan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nanti sambil berjalan, beberapa sarana-prasarana yang memang secara bertahap akan kami lengkapi dengan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kami juga dari Polres Kuburaya berharap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuburaya ini, karena Polres Kuburaya ini juga milik masyarakat Kabupaten Kuburaya. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Dewi Alawiyah, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.